Hasan adalah manusia gitu kan. Manusia itu mati maka Hasan akan silogisme psikologisme ya. Itu lahirnya di Aristoteles. Di klasik ini mungkin teman-teman banyak mengenal tokohnya Mas ya. Iya. Ada 3 tokoh besar filsafat klasik di situ. Filosofi klasik di situ. Ada gurunya yang paling tinggi itu bukan paling tinggi, paling awal itu Socrates, ada Plato, ada Aristo ya kan. Nah, kira-kira Socrates itu kita bahas satu-satu Mas ya. Nah, kira-kira di Socrates itu beliau memberikan apa soal filosofi klasik Mas? Kembali ke sofisme dulu ya. Sofisme tadi kan yang berkembang ketika akhirnya apa? Mahmud. Negaranya kacau. Iya. Kacau. Ada raja yang jatuh, ada peperangan, ada pokoknya negaranya kacau lah. Padahal dulu sebelum ada filsafat sofisme itu negara itu maju aman. Athena Mas itu. Athena. Maju banget. Kemudian Socrates itu punya cara berpikir dengan bertanya. Jadi lebih sopan. Orang sofis itu bukan dia lawan tapi ditanyakan. Loh kok iso ngene? Loh kok ngene? Loh ngono kok ngene? Kok ngene? Sampai dia nggak bisa jawab. Socrates sih terkenal itu. Terkenalnya suka membantai bisa membantai para kaum sofis tuh. Wah, apa dibantai? Pokoknya anggar ngedepi Socrates nggak akan mampu dia. Filosofinya filosofi bertanya. Lah kok bisa gini? Kok apa? Bagaimana? Siapa? Kalau belajar jurnalistik ada 5W 1H. Iya, 5W 1H. Itu yang dilakukan oleh Socrates itu. Dia mulai mempertanyakan ya. Sofis itu mereka berbantah-bantahan tidak mempunyai dasar. Pokoknya bilang tentang daun pepaya itu bermanfaat, ada yang bilang tidak bermanfaat, ayal-ayalan pokoknya di sing paling kuat. Tapi kan belum tahu. Kalau Socrates sudah bertanyakan, loh, nek bermanfaat karena apa? Mengapa? Nek orang bermanfaat kenapa? Metodologinya udah mulai terbentuk. Sebenarnya ini hukum alam gitu loh. Iya. Hukum alam bukan berarti sing sofis jahat tidak baik, ini yang lebih baik, bukan. Itu memang proses kehidupannya seperti itu. Betul. Di situ dia mempunyai murid-murid, anak-anak muda yang progresif. Bahasa sekarang Mas ya. Bahasa tahun 65 progresif revolusioner. Sekarang revolusioner dihapus jadi progresif suka. Salah satunya Plato. Tapi dia tidak disukai oleh kaum sofis. Kemudian kaum sofis melaporkan kepada raja bahwa dia ini merusak alam ini merusak, tidak percaya agama bla 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 bla. Kemudian dihukum mati. Ya. Tetapi hukum matinya aneh. Dia harus minum racun. Iya. Sama anak buahnya sama pengikutnya disuruh lari, tapi nggak mau dia. Socrates ya. Socrates nggak mau, lari nggak mau. Berarti saya nggak bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dengan apa yang salah PD gitu. PD. Berani menghadapi resiko. Itu anak-anaknya anak buahnya pengikutnya nangis, dia enggak. Itu Socrates tidak meninggalkan tulisan. Cerita yang bisa saya sampaikan ini tertulis dalam bukunya yang ditulis oleh Plato, yaitu buku Apologia. Gitu. Penulisnya Plato itu. Plato mulai menulis itu, menulis pengikutnya. Dihukum mati, dia ketawa-ketawa. Saya mati kan dalam membela kebenaran. Enggak masalah. Jangan kau nangis. Itu Plato menggambarkannya lengkap tuh. Diminum, tahu-tahu dadanya kaku dari bawah naik ke atas sampai otaknya sehingga dia mati. Pokoknya murid-muridnya sangat sedih dan kecewa. Dan Socrates itu tidak meninggalkan tulisan. Socrates itu mengajari, selain saya mungkin ceramah ya. Cuma
cara berpikir, mengajari cara berpikir. Metodologinya ceramah. Ceramah. Oke. Kalau yang kedua Plato, Mas. Plato itu kalau nggak salah dia juga ikut apa yang dikatakan gurunya, tapi juga beberapa pemikirannya menentang gurunya juga. Plato itu murid ya. Dia punya tuh buku yang terkenal Apologia. Apologia itu istilahnya mencari alasan lah istilahnya. Sebenarnya guru saya tidak berhak itu tidak berhak mati, tidak berhak dihukum, dia orang hebat. Dan kemudian pemikiran Plato yang paling orisinal itu tentang idealis, dunia idealis. Dunia itu ada dua, dunia real dan ada dunia idealis. Nah, di situ ada perumpamaan gua itu. Sebenarnya orang yang tidak pernah keluar dari gua melihat bayangannya, kemudian sudah takut dan ternyata dia berbalik keluar gua, oh ternyata yang nyata seperti ini. Nah, bayangan itu kehidupan real itu yang asli itu ideal. Dunia ideal itu dunia yang ideal tidak akan muncul di dunia ini. Umpamanya manusia kita itu manusia di alam. Sebenarnya ada dunia ideal, dunia yang ideal, yang yang sempurna. Nah, dia meyakini ada itu. Utopia itu mimpi ya. Ya mungkin seperti itu. Ya. Nah, itu yang banyak itu bukunya Apologia dan macam-macam itu. Kemudian dia mendirikan sekolah namanya Akademia. Akademia itu ada ditulis nek ora iso matematika mending mulai gitu. Ada tulisan gitu tuh. Kalau Anda tidak bisa matematika mending pulang. Di situ matematika dijunjung tinggi gitu. Oke. Yang terakhir ada Aristoteles, Mas. Aristoteles kan mengajarkan kita bagaimana negara utopia yang tidak pernah hadir kan gitu bahasanya. Itu kira-kira gimana penjelasan itu? Aristoteles itu puncaknya dari pemikiran Yunani ya. Karena Aristoteles itu anaknya dokter. Dia sebenarnya orang Makedonia. Orang Makedonia dia berguru sama Plato. Maka dia agak beda. Kalau dia orang empiris ya, jadi dia empiris. Dia banyak menghasilkan tulisan tentang adab, etika, ada Nikomachean etik Nikomachean. Ada tentang etik alam semesta. Dia mulai meneliti daun tuh warnanya ada merah, biru, dicatat itu. Jadi dia itu dicatati, dibukukan, dicatati. Itu mulai awal-awal orang melakukan penelitian tuh di situ dicatat, apa dicatat di buku, ada etik. Si Aristoteles itu punya penggemar, fansnya nggak bahan-bahan, nggak sembarangan, nggak abal-abal ya. Itu Thomas Aquinas sama Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi. Thomas Aquinas itu tokoh abad pertengahan filosof. Kemudian ada Ibnu Rusdi, tokoh filosof terkenal di Islam kan itu. Thomas Aquinas jelas ya. Abad pertengahan itu masa kejayaan gereja katakanlah gitu. Dia memakai pola berpikirnya Aristoteles untuk memahami agama Katolik saat itu. Begitu juga dengan Ibnu Rusdi memakai pola Aristoteles untuk memahami Islam. Karena dia berkeyakinan bahwa kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Islam kebenaran, Aristoteles kebenaran, tidak akan bertentangan. Pemikiran Ibnu Rusdi itu ditentang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali. Nanti bukunya Tahafut versus Tahafut al-Falasifah.
Itu perseteruan terkeren. Tidak ada ini penjatuhan secara moral, tapi Enggak. pemikiran. Ketika Imam Ghazali menulis Tahafut al-Falasifah, Ibnu Rushdi nulis Tahafut At-Tahafut. al-Falasifah. Itu harus tahu sejarahnya seperti apa gitu. Iya, iya. Urut-urutannya seperti itu. Bahkan di gereja, nanti di bukunya yang petualangan intelektual, di gereja mana itu ada gambar besar gitu tuh, ada orang-orang di samping kanan tuh orang-orang Yunani, ada orang-orang Katolik, di sini ada orang berjubah itu orang Islam, Ibnu Rushdi. Orang Katolik itu bisa memahami ilmu Yunani, itu diterjemahkan oleh orang Islam. Nah gitu. Keren juga ini. Menarik. Kayaknya tengah gambarnya Yesus ya, bagaimana? Ada bukunya itu ada. Ada gambarnya. Ada gambarnya. Orang-orang dulu kan suka simbol ya. Ya, suka gitu. simbol. Gitu. Jadi memang ketika Ibnu Rushdi belum menulis, ini orang-orang abad pertengahan, orang-orang Eropa belum bisa cara memahami adalah setelah buku-bukunya Aristoteles itu ditulis oleh Ibnu Rushdi kalau nggak salah di Andalusia ya. Di Andalusia. Di Andalusia kan. Orang-orang Kristen berasimilasi dengan orang Islam, belajar itu dibawa ke Eropa. Jadi diterjemahkan, dikembangkan. Orang Eropa itu kan orang Eropa kan bisa bahasa Arab ya di situ, dikembangkan di situ. Kayaknya jadi pakai bahasa Latin bagaimana itu. Dari Arab diterjemahkan Latin. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun yang kontroversial dari Abbasiyah itu. Ya, yang Mu'tazilah itu. Wah, ya itu. Kita ngomong spirit belajarnya ya. Dia bahkan membayar orang Kristen untuk menerjemahkan buku-bukunya Aristoteles. Itu kan Abbasiyah sama Andalusia itu kan sejaman. Iya. Itu diterjemahkannya gitu. Ketika makanya jenengan sok dengar lah istilah hermeneutika gitu. Hermeneutik, ya. Itu kan gitu tuh ya. Lahirnya dari situ. Kalau di logika seperti itu. Logika itu munculnya di Aristoteles. Mulai menemukan bentuknya ya, identitasnya ya. Dari yang sekedar air, udara, tanah, api sampai itu ya. Bahkan Nikomachean etik itu, ilmu etikanya Aristoteles masih dipakai tuh sama orang-orang Katolik itu masih. Sampai hari ini. Kayaknya masih dipakai sampai hari ini. Bahkan Plato, Aristoteles itu masih punya fansnya sampai sekarang. Iya. Terlebih-lebih anak-anak mahasiswa, Mas. Anak-anak pergerakan suka sekali untuk mendalami Aristo, Plato sama Socrates. Kadang ini kita belajarnya jujuk. Jujuk itu apa, Mas? Jujuk itu langsung ke langsung ke Aristotelesnya, langsung ke Platonya, langsung ke Socratesnya. Itu padahal ada apa ya? Ada rentan waktu yang panjang. Panjang dari filsafat alam, kemudian sofisme, klasik, nanti terus abad pertengahan, nanti panjang itu nanti. Panjang, betul. Sampai muncul materialisme nanti ya. Materialisme itu jauh dari ini Mas ya. Aristoteles itu gurunya the Great Alexander. Ya, the Great Alexander. Makanya dia tuh bukan orang Yunani, dia itu orang Makedonia. Makanya diburu-buru, dia lari gitu. Lari ke mana tuh? Terus dia dalam pengasingan dia nulis apa ditulis, dicatat. Itu awal logika itu apa? Hasan adalah manusia gitu kan. Manusia itu mati maka Hasan akan silogisme itu lahirnya di Aristoteles. Udah mulai menemukan bentuknya. Jadi pola berpikir yang runutnya udah mulai menentukan bentuknya. Mesti anak-anak yang belajarnya jujuk itu mesti ada kebingungan. Karena memang ada yang terpotong ya. Ada gap di situ. Ada yang terpotong.
Jadi ketika ngangkat Aristoteles, Plato, Socrates itu nggak tahu sejarahnya gimana, awalnya gimana. Awalnya Plato tuh, si Aristoteles itu muridnya Plato. Ketika ikut Plato 20 tahun, 40 tahun, ketika usia 40 tahun dia memisahkan diri. Ilmunya beda karo. Jadi ketika membaca tulisannya Aristoteles ketika masih berusia 30 sama membaca tulisannya Aristoteles umur 50 gini, jauh. Iya. Kalau Plato itu kan idealis. Dunia idealis manusia dalam gua tadi. Yang saya ceritakan, lihat bayangan, oh ternyata ada. Tapi ketika usia 60 dia mulai orang agak sudah empiris. Sudah mengajar terpengaruh empirisnya. Beda tulisannya. Kadang yang baca bingung, loh kok beda. Oke. Kita langsung masuk ini Mas ke Helen. Helen monggo. Oke, ke Helen. Nah, di Helen itu ada kita akan mempelajari masa etik ya kan. Kita akan belajar di situ ada sekolah Epicurus ya kan, yang itu mengajarkan soal logika, fisika sama etika kan itu. Ada sekolah Stoa ya kan, juga mengajarkan itu ditambah dengan negara dan masyarakat ya kan. Ada sekolah skeptis juga di sana, ada sekolah ya kan akademia di punyanya Aristo dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut Mas. Helen itu ketika Yunani sudah diokupasi oleh Romawi. Oh ini udah mulai filsafatnya mulai gila-gilaan, jadi mulai etiknya udah mulai berkembang ya. Berkembangnya Epicurus itu gurunya mesti kan di sini tertulis ya Helen. Kemudian masa etik sekolah Epicurus mesti ada logika, fisika, etik, mesti gitu. Lihat logika, sekolah Stoa, logika, ya, fisika, etik. Logikanya bagaimana, etik, fisikanya gimana. Lah saya lebih ke etik ya, etiknya aja. Oke. Perbedaannya kalau yang pertama apa? Stoa ya. Stoa itu pokoknya orang itu harus mengikuti kehendak alam. Mulai mengikuti kehendak alam. Jangan melawan alam. Alam itu diikuti. Ikut alur ya. Ikut alur. Nah, manusia sekarang kan beda. Jadi bahasanya kalau nanti belajar sampai ilmu filsafat modern ya, mulai pasca abad pertengahan, setelah abad pertengahan tuh mulai nanti Renaissance tuh kita itu kan Francis Bacon itu bilang alam itu harus kita tundukkan. Nah, ternyata ketika alam ditundukkan, alam melawan. Banjir, longsor, macam-macam. Alam Stoa enggak, alam Stoa kita harus mengikuti apa yang alam inginkan. Jangan dirusak, dia hewan biar berjalan gitu. Itu Stoa itu orang sekarang banyak yang memakai filsafat Stoa itu. Bahasa Islam, orang Islam namanya tawakal gitu. Pasrah. Rugi to tawakal ning orang yang keimanan ya dadine Stoa itu. Gitu. Oke. Tapi kalau dengan keimanan ya tawakal. Kembali kepada Allah, pasrah kepada Allah. Makanya sebenarnya Islam lengkapnya di sini tadi. Rugi to gur tawakal, kembali ke pasrah pada Allah itu kan. Harusnya kita juga berusaha ikhtiar kan gitu. Makanya kan filsafat itu jadi nggak lari-lari dari itu. Filsafat Cina, filsafat India itu sama-sama mirip-mirip lah pola pikirnya. Etikanya itu. Kalau Epicurus Epicurus itu orang tuh harus mencari yang kebahagiaan. Ini masuk ke hedonisme Mas. Wah, akhirnya mlebu atine hedonis. Padahal yang diharapkan ya bahagia itu menolong orang itu bahagia gitu. Itu pada masa itu. Berarti hedonnya hari ini dan hedonnya zaman dulu itu beda Mas. Beda. Bahagia itu ya artinya seneng gitu loh. Ora apa?
nek kita itu hedone pokoknya mau anu tapi memang menguasai semua. akhirnya di situ mencari kesenangan hidup katanya barang yang paling tinggi. Mencari kesenangan hidup itu tidak berarti memiliki kekayaan dunia sebanyak-banyaknya dengan tidak melakukan tindakan seperti itu tidak akan memiliki kesenangan hidup. Kesenangan hidup berarti kesenangan badaniah dan rohaniah. Badan merasa enak, jiwa merasa tentram. Yang paling penting paling mulia kesenangan jiwa. Nah, itu wong Jawa. Iya. Saya tuh pernah mendengar satu kisah Mas, seorang filsuf dia sedang duduk Mas, duduk untuk menikmati sinar matahari. Ada raja datang, nutupi sinar matahari. Terus raja bilang, saya kesini mau ngasih tawaran ke kamu. Kau minta apa aja saya kasih. Cukup kau minggir saja dari sinar matahari itu karena tubuhmu menghalangi. Wah, itu kebahagiaan. Iya. Kebiasaan apa? Saya ini kebahagiaan itu sederhana. Saya, ya nggak? Iya. Padahal dia juga pengen material juga. Maksudnya modal itu. Iya. Akhirnya kalau kesini larinya hedonis. Itu malah nggak bahagia ya. Tuku ki ra puas, tuku anu ra puas. Akhirnya nggak terpuaskan. Akhirnya brand tuh ora masuk akal. Baju, nah itu harganya bisa mahal bisa murah. Orang ekonomi katanya itu brand equity, nilai dari sebuah merek gitu lah. Betul. Dan manusia mengejar itu. Kalau bajunya warnanya apa ya, Osela gitu lah, mahal. Kalau sepatu Reebok mahal, beda sama Pantopel lah. Beda sama Eiger ya. Betul gitu. Itu brand equity kalau orang itu sudah derivat, sudah turunan. Bahagia itu kalau ini sederhana. Bahagia itu pokoknya seneng. Orang golek seneng, aja golek susah gitu. Nek stoa tadi agak beda. Pokoknya kita alam. Meskipun badanmu loro ya tetap diikuti, nek kudu loro ya kudu loro. Dinikmati. Nek mungkin kudu seneng. Tapi larinya ke situ kan. Terus Epicurus larinya skeptis ya apa-apa dianggap ora bener. Iya. Semua itu enggak bener, repot meneh wong itu. Akhirnya semua orang punya klaim. Mungkin hari ini kita bisa sebut zaman skeptis Mas, karena informasi kan banyak kan. Dia mengklaim saya ustadz ya kan. Saya seorang akademisi ya. Saya buat ini ya. Betul kan Mas? Ya benar. Larinya gitu. Sebenarnya pengulangan ya. Pengulang. Jadi karena belajar kita itu sepotong-sepotong. Makanya kadang interpretasinya beda, keliru gitu loh. Dikira mencari kesenangannya gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir ini Mas, ini di skeptis itu ada dua Mas, ada Piron sama Akademia. Itu bedanya apa Mas di sana? Piron sama Akademia. Pengaruh bebas berbuat dari berbuat salah. Kaum Epicurus Piron yang mana? Skeptis Piron. Tidak ada kebenaran, tidak ada duga, kita harus sanksi. Pokoknya kebenaran itu tidak dapat diduga, harus sanksi terhadap orang. Maka di luar yang kosong. Kalau yang skeptis itu orang itu boleh bebas, boleh salah. Kalau Piron pokoknya kabeh kira bener semua ini. Jadi kembali kayak sofis ya, semua itu nggak ada yang benar. Kalau yang Akademia orang salah itu nggak apa-apa. Oke. Nah, terakhir kita masuk ke masa religi Mas ya. Nah, ini di masa religi lahir aliran Neo-Pitagoras, ada Philo Alexandria sama macam-macam ini Mas. Yang pertama kita bahas soal aliran Neo-Pitagoras Mas. Ini gimana nih Mas aliran Neo-Pitagoras ya pokoknya pengulangan model Pitagoras. Bedanya Tuhan manusia dikeluarkan dalam mistik Neo-Pitagoras sebagai perbedaan antara yang sebersihnya dengan yang bernoda. Gitu. Jadi lebih apa ya? Nek Pitagoras tadi kan pokoknya mendekatkan diri kepada
zat Heeh. ya, yang tertinggi. Kalau di sini manusia dan Tuhan itu beda jauh. Tuhan itu bersih, manusia itu punya dosa gitu. Kemudian ada apa? Jiwa itu dia selama-lamanya pindah-pindah dari angkatan ini kan pindah-pindah dari angkatan makhluk turun temurun. Nah, ini kan Pitagoras kan tadi ada reinkarnasi tadi. Kemudian ada ini ya Alexandria. Alexandria, Ya. Pilon Alexandria. Hubungan manusia Tuhan yang menjadikannya Tuhan yang maha tinggi semuanya. Tuhan hanya diketahui oleh manusia dari kata-katanya yang terkandung di kitab suci. Ini sudah terpengaruh ini. Sudah terpengaruh Yahudi. Yahudi. Sudah ada ini. Tuhan menjadikan dunia dalam 6 hari 6 waktu bagi Ya, sudah ada penghuni Yahudi. Yahudi apa Islam? Enggak tahu lah. Pokoknya sudah mulai nyampur-nyampur dengan Ayat-ayat Samawi gitu. Samawi. Samawi itu Agama dari Tuhan. saya dari langit. belum ada penelitian, jadi tidak berani saya bilang ini Siap, Yahudi siap. Islam Oke, mereka oke. ngomong, gitu kan. Nah, kemudian terakhir Yang ada terakhir soal Plotinos. Plotinos. Plotinos itu pernah mengembara ke mana tuh, ke India. Jadi dia mempunyai filsafat mirip-mirip ke India. Iya, Jadi, tentang jiwa, hidup tentang dan moral. Tuhan itu esa dan macam. Nah, cara Plotinos, cara Aristoteles, cara Katolik, itu yang berkembang, yang dibawa oleh si Thomas Aquinas dan teman-teman yang lainnya menjadi filsafatnya abad pertengahan. Abad pertengahan itu abad memang lama loh tuh, abad pertengahan Ya, itu betul. 1000 tahun loh. Dari berapa ya, zaman 700 atau 900 sampai 1700, 1000 tahun dalam kegelapan, katanya gitu. Tetapi ada manfaatnya saat kata para sarjana filsafat itu ketika itu banyak universitas mulai timbul, ordo itu yang belajar universitas itu mulai timbul. Jadi universitas itu mesti berbasisnya gereja. Nah, itu perkecambahan apa Renaissance ya istilahnya. Ya, Jadi abad pertengahan tuh meskipun gitu tapi itu awal mulai muncul universitas. Terus Oxford, Universitas di Itali dan macam-macam. Itu mulai muncul. Nah, itu pakai caranya Plotinos, Aristoteles sama Kristen. Makanya nanti kalau belajar lebih jauh ada Konsili Nisea. Oke. Kayak gitu. Itu kita akan bahas di lain waktu, Mas ya. Jadi terakhir kesimpulannya Mas di buku ini apa yang kita bisa ambil? Kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia harus berkembang. Harus berkembang. Ya nggak hanya tubuhnya yang berkembang, nggak hanya duitnya berkembang, tapi cara berpikirnya itu berkembang. Harus berkembang maju terus. Karena kita itu akan selalu menyesuaikan dengan keadaan. Nah, intinya sebenarnya ini perjalanan dari nol sampai titik itu tadi Plotinos tadi itu perkembangan cara berpikir manusia. Jadi manusia itu memang harus berkembang. Dan itu enggak setahun 2 tahun. Enggak. Itu berabad-abad. Berabad-abad. Sampai 300 atau 500 sebelum Masehi. Sampai 500 sebelum Masehi. 500 sebelum Masehi sampai tahun 700 Masehi. 1000 tahun. Itu berkembangnya seperti itu. Karena apa? Ya kita harus harus hidup di dunia kan, harus bagaimana bertahan hidup, bagaimana kan, maka berpikirnya harus berkembang. Jadi manusia itu tidak boleh stagnan. Dan kalau belajar filsafat harus urut gitu. Oke. Kita selesai dulu untuk pembahasan ini. Jadi selaras dengan perkataannya Imam Asy-Syafi'i kalau nggak salah Mas, itu beliau mengatakan bahwasanya kalau kamu nggak bisa bertahan dengan susahnya belajar, maka kamu harus bisa bertahan dengan susahnya kebodohan kan itu. Dan belajar harus
bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk kan gitu Mas. Ujuk-ujuk iya. ya. Oke, kita akan bahas buku-buku selanjutnya. Ini berlanjut ya? Berlanjut. Oh, Insya nanti anu ya berkembang terus ya, urut gitu ya. Terakhir sampai